Putri Salju. Suatu ketika di tengah musim dingin, ketika butiran salju berjatuhan seperti bulu-bulu dari langit, seorang ratu cantik sedang duduk di depan jendela dengan bingkai kayu hitam, menjahit. Dan saat dia menjahit dan melihat salju, dia menusuk jarinya dengan jarum, dan 3 tetes darah jatuh ke salju. Dan karena warna merah terlihat begitu indah di atas putih, pikirnya, seandainya saja saya memiliki anak seputih salju, semerah darah dan sehitam bingkai ini. Dan tak lama kemudian, ia melahirkan seorang anak perempuan seputih salju, semerah darah dan sehitam kayu hitam. Sang ratu adalah yang tercantik di seluruh negeri dan bangga akan kecantikannya. Dia juga memiliki sebuah cermin, di mana dia berdiri setiap pagi dan bertanya. Cermin, cermin di dinding. Siapa yang paling cantik di antara mereka semua? Dan cermin itu selalu menjawab. Anda, Nyonya Ratu, adalah wanita tercantik di seluruh negeri. Kemudian dia tahu bahwa tidak ada yang lebih cantik di dunia ini. Tapi Putri Salju tumbuh dewasa, dan ketika dia berusia 7 tahun, dia sangat cantik sehingga dia bahkan melampaui kecantikan ratu. Cermin, cermin di dinding. Siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Cermin itu menjawab. Nyonya Ratu, Anda yang paling cantik di sini. Tapi Putri Salju 1000 kali lebih cantik darimu. Ketika Ratu mendengar cermin berbicara seperti itu, dia menjadi pucat karena iri, dan sejak saat itu dia membenci Putri Salju, dan ketika dia melihat dia dan berpikir bahwa dia tidak lagi menjadi yang tercantik di dunia karena kesalahannya, hatinya berubah. Kemudian rasa iri itu tidak membuatnya tenang, dan dia memanggil seorang pemburu dan berkata kepadanya, bawalah Putri Salju ke hutan ke tempat yang jauh dan terpencil, di mana dia akan disengat sampai mati, dan bawakan saya paru-paru dan hatinya, dan saya akan merebusnya dengan garam dan memakannya. Pemburu itu membawa rusa jantan itu dan menuntunnya keluar, tetapi ketika ia telah menarik rusa itu dan hendak menusuknya, rusa itu mulai menangis, dan memohon dengan sangat agar ia membiarkannya hidup, karena ia tidak akan pernah kembali, tetapi akan melarikan diri ke dalam hutan. Tetapi pemburu merasa kasihan karena rusa itu sangat cantik, dan berpikir, binatang buas akan segera memakannya, saya senang karena saya tidak perlu membunuhnya, dan karena rusa muda baru saja datang, dia menikamnya, mengeluarkan paru-paru dan hatinya, dan membawanya ke ratu, yang merebusnya dengan garam dan memakannya. Mengira bahwa dia telah memakan paru-paru dan hati Putri Salju. Tetapi Putri Salju sendirian di hutan besar itu, dan merasa takut, dan berlari melewati batu-batu tajam dan melewati duri sepanjang hari. Akhirnya, ketika matahari terbenam, ia tiba di sebuah pondok kecil. Rumah kecil itu milik 7 kurcaci, tetapi mereka tidak ada di rumah, mereka berada di tambang. Putri Salju masuk dan menemukan segala sesuatunya kecil, tetapi bagus dan bersih. Ada sebuah meja kecil dengan 7 piring kecil, di atasnya ada 7 sendok kecil, 7 pisau dan garpu kecil, 7 cangkir kecil, dan di dinding ada 7 tempat tidur kecil yang berdampingan, yang baru saja dibuat. Putri Salju merasa lapar dan haus, makan beberapa sayuran dan roti dari setiap piring kecil, minum setetes anggur dari setiap cangkir kecil, dan karena dia sangat lelah, dia ingin tidur. Maka ia mencoba ke-7 tempat tidur itu, satu demi satu, tetapi tidak ada yang cocok untuknya, kecuali tempat tidur yang ke-7, ke tempat itulah ia berbaring dan tertidur. Ketika malam tiba, ke-7 kurcaci itu pulang dari pekerjaan mereka, menyalakan ke-7 pelita mereka dan melihat ada orang yang masuk ke dalam rumah mereka. Yang pertama berkata, siapa yang telah duduk di kursiku? Yang kedua, siapa yang telah makan dari piringku? Yang ketiga, siapakah yang telah mengambil rotiku? Yang keempat, siapa yang telah makan dari sayuranku? Kelima, siapa yang menusuk dengan garpu saya? Keenam, siapa yang memotong dengan pisauku? Yang ketujuh, siapa yang telah minum dari cawanku? Kemudian yang pertama melihat sekeliling dan berkata, siapa yang telah menginjak-injak tempat tidur kecilku? Yang kedua berkata, wah, seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan seterusnya hingga yang ketujuh melihat ke tempat tidurnya dan menemukan Putri Salju berbaring dan tidur di dalamnya. Kemudian semua kurcaci berlari dan berteriak takjub, dan mengambil ke-7 lampu kecil mereka dan melihat ke arah Putri Salju, oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Mereka menangis, betapa cantiknya dia! Dan mereka sangat senang akan hal itu, dan tidak membangunkannya, dan meninggalkannya di tempat tidur kecil. Tetapi kurcaci ke-7 tidur dengan teman-temannya,
masing-masing selama 1 jam, dan malam itu berakhir. Ketika Putri Salju terbangun, mereka bertanya kepadanya siapa dia dan bagaimana dia bisa datang kepada mereka, dan dia memberitahu mereka bagaimana ibunya ingin membunuhnya, tetapi pemburu itu telah memberinya hidup, dan bagaimana dia telah berlari sepanjang hari dan akhirnya sampai di rumah kecil mereka. Kemudian kurcaci-kurcaci itu menyesal dan berkata, "Jika kamu ingin mengurus rumah tangga kami, memasak, menjahit, merapikan tempat tidur, mencuci dan merajut, dan menjaga segala sesuatu tetap bersih dan rapi, maka kamu harus tinggal bersama kami dan kamu tidak akan kekurangan apapun. Di malam hari kami pulang dan makanan harus sudah siap. Tetapi pada siang hari kami ditambang menggali emas dan kamu sendirian." Tetapi sang ratu, yang percaya bahwa ia sekali lagi adalah yang tercantik di antara mereka semua, berdiri di depan cermin di pagi hari dan bertanya, "Cermin, cermin di dinding. Siapakah yang paling cantik di antara mereka semua?" Kemudian cermin itu menjawab, "Nyonya Ratu, Anda adalah yang tercantik di sini. Tapi Putri Salju di atas 7 gunung 1000 kali lebih cantik darimu." 1000 kali lebih cantik darimu? Ketika Ratu mendengar hal ini, dia ketakutan dan melihat bahwa dia telah tertipu dan pemburu tidak membunuh Putri Salju. Tetapi karena tidak ada seorang pun di 7 gunung kecuali 7 kurcaci, dia segera tahu bahwa dia telah menyelamatkan dirinya sendiri kepada mereka, dan sekarang dia berpikir lagi bagaimana dia bisa membunuh mereka, karena selama cermin tidak mengatakan bahwa dia adalah yang paling cantik di seluruh negeri, dia tidak akan pernah merasa tenang. Jadi dia menyamar sebagai seorang penjaga toko tua, mengecat wajahnya agar tidak ada yang mengenalinya, dan pergi ke rumah kurcaci. Dia mengetuk pintu dan berseru, "Bukalah, bukalah, aku adalah pemilik toko tua yang memiliki barang-barang bagus untuk dijual." Putri Salju melihat keluar jendela, "Apa yang kau bawa?" "Tali sepatu, anakku," kata wanita tua itu, sambil mengeluarkan sebuah tali sepatu yang terbuat dari sutra berwarna kuning, merah, dan biru. "Maukah kamu memilikinya?" "Ya," kata Putri Salju, dan berpikir, wanita tua yang baik itu bermaksud baik, aku bisa membiarkannya masuk, dan dia membuka pintu dan memberikan renda itu padanya. "Tapi renda yang kamu pakai sangat jelek," kata perempuan tua itu, "ayo, aku akan merenda kamu dengan lebih baik lagi." Kemudian Putri Salju berdiri di hadapannya, mengambil renda dan mengikatkan dirinya dengan sangat erat hingga napasnya tersengal-sengal dan ia jatuh pingsan. Kemudian dia merasa puas dan pergi. Tak lama kemudian malam pun tiba, dan ketujuh kurcaci pulang ke rumah dan sangat ketakutan ketika melihat Putri Salju yang mereka sayangi terbaring di tanah seolah-olah sudah mati. Kemudian mereka mengangkatnya, melihat bahwa dia diikat dengan sangat erat, memotong tali pengikatnya menjadi 2, dan dia menarik napas lega dan hidup kembali. "Itu tidak lain adalah Ratu," kata mereka, "dia ingin mencabut nyawamu, berhati-hatilah dan jangan biarkan orang lain masuk." Namun sang ratu bertanya pada cerminnya, "Cermin, cermin di dinding. Siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?" Cermin itu menjawab, "Nyonya Ratu, Anda adalah yang tercantik di antara mereka semua. Tapi Putri Salju dengan 7 kurcaci 1000 kali lebih cantik darimu." Sang ratu sangat ketakutan hingga darahnya mengalir ke jantungnya saat melihat Putri Salju hidup kembali. Kemudian dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam bagaimana dia bisa menangkapnya, dan membuat sisir racun, menyamar dan keluar lagi. Dia mengetuk pintu, tapi Putri Salju berteriak, "Aku tidak boleh membiarkan siapapun masuk," jadi dia mengeluarkan sisirnya, dan ketika Putri Salju melihat sisir itu berkedip dan ternyata orang itu adalah seseorang yang sangat asing, dia membuka pintu dan membeli sisir itu darinya. "Ayo, saya akan menyisirmu juga," kata si penjual bahan makanan, tetapi tidak lama setelah sisir itu disisirkan ke rambut Putri Salju, ia terjatuh dan mati. "Sekarang berbaringlah," kata ratu, dan hatinya menjadi ringan, dan ia pun pulang. Tetapi para kurcaci datang tepat pada waktunya, melihat apa yang telah terjadi, dan mencabut sisir beracun itu dari rambutnya, dan Putri Salju membuka matanya dan hidup kembali, dan berjanji kepada para kurcaci bahwa tidak ada yang akan membiarkannya masuk lagi. Kemudian sang ratu berdiri di depan cerminnya. "Cermin, cermin di dinding. Siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?" Cermin itu menjawab, "Nyonya Ratu, Anda yang paling cantik di sini. Tapi Putri Salju dengan 7 kurcaci 1000 kali lebih cantik darimu."
Ketika ratu mendengar hal ini lagi, ia gemetar dan gemetar karena marah. Putri salju tetap harus mati, meskipun nyawanya harus melayang. Jadi dia pergi ke kamarnya yang paling rahasia, dan tidak ada yang diizinkan untuk datang ke hadapannya, dan di sana dia membuat sebuah apel beracun, yang indah dan berpipi merah di luar, dan semua orang yang melihatnya merasa ingin memakannya. Jadi dia menyamar sebagai istri seorang petani, pergi ke rumah para kurcaci dan mengetuk pintu. Putri salju melihat dan berkata, "Aku tidak boleh membiarkan siapapun masuk." Maka ia menyamar sebagai istri petani, pergi keluar rumah para kurcaci dan mengetuk pintu. Putri salju melihat dan berkata, "Aku tidak boleh membiarkan siapapun masuk, para kurcaci telah melarangku." "Baiklah, jika kamu tidak mau," kata istri petani, "aku tidak bisa memaksamu, aku sudah ingin membuang apel-apelku, jadi aku akan memberimu satu sebagai sampel." "Tidak, aku juga tidak bisa memberimu apapun," kurcaci-kurcaci itu tidak mau. "Kamu mungkin takut, saya akan memotong apel di tengah dan memakan setengahnya, dan kemudian kamu akan mendapatkan pipi merah yang indah, tetapi apel itu dibuat secara artifisial sehingga hanya separuh bagian yang berwarna merah yang diracuni." Ketika Putri Salju melihat bahwa istri petani memakannya sendiri, dan keinginannya semakin besar, dia akhirnya meminta separuh apel yang lain untuk diberikan kepadanya melalui jendela dan menggigitnya, tetapi begitu dia memakannya, dia jatuh ke tanah dan mati. Namun sang ratu bersukacita, pulang ke rumah dan bertanya pada cermin. "Cermin, cermin di dinding. Siapakah wanita tercantik di seluruh negeri ini?" Kemudian dia menjawab, "Engkau, Ratu, adalah wanita tercantik di seluruh negeri." "Sekarang aku merasa tenang," kata Ratu, "karena aku sekali lagi menjadi yang tercantik di negeri ini, dan Putri Salju akan tetap mati kali ini." Ketika para kurcaci pulang dari tambang di malam hari, Putri Salju yang terkasih terbaring di tanah. Mereka melepaskan ikatannya dan mencari tahu apakah mereka dapat menemukan racun di rambutnya, tetapi tidak ada gunanya, mereka tidak dapat menghidupkannya kembali. Mereka membaringkannya di atas peti mati, duduk bertujuh di atasnya, menangis dan menangis selama 3 hari, kemudian mereka ingin menguburkannya, tetapi kemudian mereka melihat bahwa ia masih segar dan tidak terlihat mati sama sekali, bahkan pipinya yang merah dan indah masih ada di sana. Jadi mereka membuat peti mati dari kaca, dan menaruhnya di dalamnya agar dapat dilihat dengan jelas, dan mereka juga menuliskan namanya dan leluhurnya di atasnya dengan huruf emas, dan salah satu dari mereka tinggal di rumah setiap hari untuk menjaganya. Jadi Putri Salju berbaring di dalam peti mati untuk waktu yang sangat lama dan tidak membusuk, tetapi masih seputih salju dan semerah darah, dan jika matanya yang kecil dapat dibuka, matanya akan menjadi sehitam kayu hitam, karena dia berbaring di sana seolah-olah dia tertidur. Suatu ketika seorang pangeran muda datang ke rumah kurcaci dan ingin bermalam di sana, dan ketika dia masuk ke dalam kamar dan melihat Putri Salju terbaring di peti mati kaca yang disinari oleh 7 lampu kecil, dia tidak bisa tidak terpukau dengan kecantikannya, dan dia membaca prasasti emasnya dan melihat bahwa dia adalah putri raja. Kemudian dia memohon kepada para kurcaci untuk menjual peti mati berisi Putri Salju yang sudah mati. Tetapi mereka tidak mau menjualnya untuk semua emas, jadi dia memohon kepada mereka untuk memberikannya kepadanya, karena dia tidak dapat hidup tanpa melihatnya. Dan dia ingin memegangnya setinggi-tingginya dan menghormatinya sebagai benda yang paling dia sayangi di dunia. Kemudian para kurcaci merasa kasihan padanya dan memberinya peti mati itu, tetapi sang pangeran membawanya ke kastilnya dan menaruhnya di ruang tamunya, dia sendiri duduk di dalamnya sepanjang hari dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, dan ketika dia harus keluar dan tidak bisa melihat Putri Salju, dia menjadi sedih dan tidak dapat makan sepotong pun jika peti mati itu tidak ada di sampingnya. Tetapi para pelayan, yang selalu harus membawa peti mati itu, marah akan hal itu, dan suatu hari salah satu dari mereka membuka peti mati itu, mengangkat Putri Salju dan berkata, "Kami akan tersiksa sepanjang hari karena gadis yang mati seperti itu," dan menancapkan tunggul ke punggungnya dengan tangannya. Kemudian rumput apel jahat, yang telah digigitnya, jatuh dari tenggorokannya, dan Putri Salju hidup kembali. Kemudian dia pergi menemui pangeran, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya karena sangat senang ketika Putri Salju yang disayanginya hidup kembali, dan mereka duduk bersama di meja makan dan makan dengan gembira. Keesokan harinya pernikahan diatur, dan ibu Putri Salju yang jahat juga diundang. Saat dia berdiri di depan cermin di pagi hari dan berkata, "Cermin, cermin di dinding.
Siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Kemudian dia menjawab, Nyonya Ratu, Anda yang paling cantik di sini. Tetapi Ratu Muda 1000 kali lebih cantik darimu. Ketika dia mendengar hal ini, dia takut dan sangat takut sehingga dia tidak bisa mengatakannya. Tetapi rasa iri mendorongnya untuk ingin melihat Ratu Muda di pesta pernikahan, dan ketika ia datang ia melihat bahwa itu adalah Putri Salju, ada sandal besi yang dibuat panas membara di dalam api, dan ia harus memakainya dan menari di dalamnya, dan kakinya terbakar dengan menyedihkan, dan ia tidak diperbolehkan berhenti sampai ia menari sampai mati.